Anime fall musim ini ada banyak banget, total animenya kurang lebih ada 69. Next number BTW. Nah, itu kenapa sekarang aku bakal ngasih tahu anime apa aja yang mungkin layak ditonton dan masuk ke dalam watchlistmu. Karena aku yakin agak ngebuang waktu kalau misalnya mesti ngeliatin satu-satu, ngebaca satu-satu buat nyari mana yang bagus. Jadi bakal ku persingkat untuk kau. Jadi sekarang Baraya Denial sahabat, ayo kita bahas anime fall musim ini. Jadi sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu kalau list anime ini bukan berarti anime terbaik musim ini. Karena bisa aja animenya bakal jadi ampas di tengah-tengah. Ibarat kata kayak makan nasi goreng yang awalnya enak terus tiba-tiba kegigit batu. Jadi list ini jelas, isinya anime yang punya premis yang lumayan oke dan visual yang cukup decent untuk anime sekarang. Anime pertama yang menurutku layak untuk diperhatikan adalah Loner Life in Another World. Secara cerita ini oke aja, karena ini seperti tipikal anime isekai pada umumnya. Ada karakter utama penyendiri, terus tiba-tiba satu sekolahan disummon ke isekai. Bedanya adalah dia disummon terakhir. Dan pas disuruh milih-milih skill, yang tersisa cuma skill ampas doang. Terus habis itu dia protes ke dewa, dan akhirnya dia dikasih semua skill ampas sisaan tadi. Nah, menurutku premisnya di sini menarik, karena animenya nggak corny, nggak edgy, nggak yang kayak aku tersakiti, aku mau balas dendam dengan teman-teman sekolahku. Ya, animenya nggak kayak gitu. Secara premis anime ini jatuhnya chill kayak slice of life, tapi ada sedikit bumbu isekai bertahan hidup. Dan di sini ada banyak skill yang bisa banget untuk dieksplor. Selanjutnya yang bisa dieksplor adalah cerita yang bau-baunya sedih kayak misalnya Sumasho. Anime ini udah ada live actionnya, tapi aku nggak pernah nonton karena aku bingung mau nonton di mana. Jadi ceritanya tentang keluarga bahagia, dan kebahagiaan itu dirusak karena ibu dari keluarga itu meninggal. Dan kejadian ini membuat kehidupan dari keluarga itu agak amburadul. Tapi ternyata ibu yang udah meninggal tadi itu reinkarnasi menjadi anak SD, dan dia nantinya bakal kembali ke rumah itu untuk membantu kehidupan keluarganya. Singkatnya, ibunya mereka hidup lagi tapi sebagai bocah. Dari premisnya, anime ini punya cerita tentang kekeluargaan yang kental banget, dan bisa dibilang kayaknya anime ini bakal jadi anime yang hahaha terus tahu-tahu mata jadi basah. Dari premisnya juga sebenarnya anime ini punya potensi besar buat kena rujak di Twitter, karena ya you know lah. Nah, yang dirujak bukan itu doang, tapi ada satu anime lain yang sempat dirujak di Twitter, dan judulnya adalah Uzumaki. Alasan dirujaknya karena ini Uzumaki tapi kok nggak ada Naruto-nya? Pasti anime ini ingin memanjat kesuksesan Naruto. Sebenarnya aku cukup mengantisipasi anime Uzumaki karena anime ini didevelop selama 5 tahunan. Kalau nggak salah dari sekitar 2019-an gitu. Dan kalau nggak salah juga animenya bakal jadi 4 episode. Salah satu alasan aku nungguin animenya karena ini adalah adaptasi dari karya Junji Ito. Buat kau yang nggak tahu Junji Ito siapa, intinya dia adalah orang yang sangat jago dalam bikin manga horor. Dan jelas lah ya kalau nanti animenya bakal banyak adegan horor sama adegan-adegan gambar disturbing gitu. Pada dasarnya aku pengen tahu gimana direksi animenya, karena menurutku anime horor itu banyak banget yang gagal diadaptasi. Kayak di antara sekian banyak yang bagus anime horor tuh nggak banyak. Menurutku orang-orang lebih bisa adaptasi anime action daripada anime horor. Selain itu juga anime ini punya art style yang cukup beda gitu, jadinya fresh. Terutama untuk 10 tahun ke belakang ini, ya kesannya fresh banget gitu. Cerita animenya simple banget, menceritakan tentang orang yang terobsesi sama bentuk spiral. Dan obsesi tadi itu bakal berubah menjadi ketakutan orang-orang. Rasa takutnya Uzumaki itu sama dengan rasa takutku dengan Re:Zero season 3, yang dimana anime itu punya pergantian staff. Aku masih mau nonton anime ini sampai season 3 karena aku yakin di season 3 bakal diceritakan penderitaan Subaru yang lebih banyak seperti biasa. Dan selain itu aku juga penasaran dengan gimana cara Subaru itu keluar dari loop atau gimana cara dia menyelesaikan masalah. Aku bingung gimana nyeritain Re:Zero kayak aku bingung nyeritain Blue Box. Ingat ya, anime yang kuantisipasi itu Blue Box bukan Blue Lock. Ya meskipun secara cerita mereka mirip-mirip sih, sama-sama ada romance terus olahraga tipis-tipis. Kalau Blue Lock kan olahraganya tipis tuh, kebanyakan PPT, ya mungkin ada romance yang sedikit. Tapi aku nggak tahu, itu kalian yang ngejudge sendiri. Aku nungguin anime Blue Box karena setiap aku ngebuka Manga Plus, aku ngeliat kalau Blue Box itu kayak ada di ranking atas gitu. Selalu ada di ranking kayak 30 besar, 20 besar, paling kayak gitu deh. Ya intinya aku dapat manga ini dari rekomendasi dan aku ngeliatnya ya oke. Secara visual yang ada di trailernya juga, anime ini menjanjikan banget men. Jadi ya cukup oke buat ditonton. Sama juga kayak Dandadan, visualnya itu menjanjikan banget. Dan ketika aku nonton animenya, aku ngerasa kayak damn. Ya untuk konteks aku nonton duluan animenya dan aku ngerasa kayak damn, keren banget. Anime ini actionnya gokil, ceritanya kocak banget, romansnya juga kerasa, parodinya juga ada. Ya pada dasarnya Dandadan ini bisa jadi adalah Gintama New Generation lah. Kalau Gintama kan bola perak, kalau Dandadan ceritanya nyari Gintama, nyari bola emas. Kalau dalam terjemahan
terjemahan lain sih sebenarnya Kintama itu artinya biji. Jadi ya anime ini nyeritain tentang orang nyari biji. Aku nggak ngerti kalau misalnya ada orang yang benci banget sama anime ini, benci sampai ke hati. Karena menurutku anime ini adalah salah satu adaptasi terbaik gitu. Maksudku kalau kau ngebelain Bleach, kau tahu nggak sih kalau Bleach itu ada masalah produksi kayak, kau masih ingat gak sih sama adegan tengkorak Goofy itu kayak, aku malu men kalau ngeliat animasi itu men, kayak aduh mana Bleach bagus lagi ceritanya, terus kayak tapi meskipun aku benci sama animenya Bleach karena animenya agak ngeselin aja gitu, tapi manganya tetap oke. Ya sebenci-bencinya aku dengan anime itu, aku masih benci dengan anime Arifureta season 3. Alasan kenapa aku nunggu anime ini karena aku benci sama animenya. Maksudku gini loh, kenapa sih aku nungguin anime Arifureta season 3? Karena ya aku nggak sabar gitu buat ngata-ngatain animenya. Intinya anime ini adalah anime wet dream para wibu-wibu zaman sekarang. Ya Arifureta itu wet dream orang-orang. Pada dasarnya aku pengen nonton anime ini karena supaya aku bisa ngata-ngatain animenya dengan lebih akurat. Kalau nggak suka nggak usah nonton lah bang. Shh, diam. Shh. Aku pengen ngata-ngatain animenya dengan lebih akurat. Jadi jangan halangi aku dan kebencianku dengan Arifureta. Maksudku gini loh, ini Arifureta ya season 1-nya itu kayak apa gitu, aneh. Kau tahu nggak sih, harusnya kalau nggak salah ingat Arifureta tuh tayang di 2018 gitu. Seingatku 2018, tapi ditunda jadi 2019. Antara 18 jadi ke 19 atau 19 ke 20. Maksudku like novelnya itu lumayan oke ceritanya. Tapi kenapa adaptasinya kayak gini, aku jadi kesel gitu. Kan aku ngesel sendiri. Nah itu kenapa, kebencianku itu menumpuk dan aku pengen nonton supaya bisa ngata-ngatain dengan lebih akurat. Ya maksudku dendamku dengan Arifureta ini sama kayak dendamku di Blue Lock lah. Ya aku juga nontonin Blue Lock sih supaya bisa ngata-ngatain animenya dengan lebih akurat lagi gitu. Kalau kamu mau lihat Blue Lock, itu MV-nya, bukan MV, promosional videonya, PV-nya itu udah jelek banget. Maksudku promosional video itu dibikin jelek. Kayak maksudku coba kau lihat sendiri itu kayak PowerPoint, sumpah demi apapun. Aku sedih ngelihatnya, Wak. Padahal ya episode 1 season 1 itu bagus banget men adaptasinya men. Aku nggak bohong. Secara animasi, secara premis itu udah oke banget. Tapi sayang aja gitu rasanya. Kayak aku ngerasa kayak di PHP gitu. Aku ngerasa dihianati sama anime bola yang isinya cowok-cowok yang kelihatan kayak mau bikin boy band. Aku kayak sedih gitu. Padahal Blue Lock ya, secara cerita komiknya itu salah satu top selling manga men. Kayak bagus sebenarnya. Tapi adaptasi animenya kenapa jelek? Nah, itu kenapa aku mau nontonin Blue Lock, supaya aku bisa ngatain animenya dengan lebih akurat. Dan anime terakhir yang cukup kutunggu adalah GGO, anime sampingannya SAO. Ya, karena maksudku ya aku nungguin aja gitu. Karena aku sangat suka ya dengan SAO, jadi kayak aku bakal suka juga dengan GGO meskipun gak ada Shinon. Dan aku ngerasa aku harus nonton SAO, karena suatu saat aku yakin kalau headgear-nya itu bakal ada di dunia nyata, dan aku bisa masuk ke dunia game, terus habis itu aku bisa mokat di sana. Nggak apa-apa, yang penting aku bisa bahagia di dunia game. Aku sedih banget sih. Maksudku ya aku nggak terlalu nungguin inilah sebenarnya. Aku nggak terlalu nungguin GGO. Ya pada dasarnya untuk anime GGO bakal ku tonton kalau misalnya ada waktu luang doang. Karena aku ngerasa agak kurang worthy aja sih buat ditonton. Masalahnya gini pak, DOP-nya itu bukan Kentaro Waki. Jadi kayak kurang gitu. Efek-efeknya, sinematografinya itu kurang gitu. Jadi aku mending nonton SAO daripada GGO. Tapi tetap ku tonton, tetap ku tunggu GGO. Ya intinya video ini aku cuma mau ngasih tahu kalau aku tuh nggak cuma nungguin anime bagus, tapi aku juga nungguin anime jelek. Kayak misalnya Blue Lock dan Arifureta. Sumpah aku pengen nungguin anime-anime jelek juga. Ya maksudku lumayan gitu konten. Dan itu aja lah ya anime yang kuantisipasi untuk musim ini. Dan ya meskipun aku ngomongin cuma anime itu doang yang kuantisipasi, percaya sama aku bakal nonton lebih banyak anime. Karena ya job deskku nontonin anime gitu. Jadi kayak gimana ya, aku ngerasa senang sekaligus ngerasa kayak dikutuk gitu sebenarnya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Karena gini loh, aku nggak tahu dengan sebanyak apapun aku nonton anime, siapa tahu aku ketemu hidden gem. Kalau misalnya aku ketemu hidden gem ya bagus dong, aku bisa nge-share ke kau juga. Tapi ya meskipun aku karbit ya aku bakal tetap terus nontonin anime lah, meskipun ya agak-agak plus minus lah ya. Kalau misalnya jelek jelas bakal aku kata-katain. Ya tapi itu aja dulu lah ya, karena aku karbit ya aku harus nontonin semua anime. Sebagai karbit sejati aku bakal nontonin anime, dan kalau misalnya ketemu bagus kan bakal aku kasih, kalau ketemu yang jelek bakal aku kata-katain. Nah kurang lebih kayak gitu. Dan untuk sekarang itu aja dulu ya sepuh-sepuh sekalian. Aku admin Karbit Dewa Yami Anime pergi dulu. Stay clean and sound.
Maksudku kayak gini ya, aku minta maaf ya Puh ya kalau misalnya ada anime yang bagus banget nggak aku mention di sini Puh. Karena gini Puh, light novelnya itu belum tentu bagus-bagus amat gitu, belum tentu terkenal. Jadi atau manganya mungkin belum terkenal gitu. Jadi nggak kedengaran di telinga karbitku ini ya. Jadi kayak ya udahlah ya, maafkan aku Puh. Ya dadah Puh, selamat tinggal Puh.